kita sampai di bab ke 6 ya. Jadi di bab ke-6 ini sebetulnya konsep bab 6 ini mirip dengan konsep bab sebelumnya tentang pendefinisian ya. Jadi bedanya di sini di bab 6 ini saya akan menerangkan pendefinisian yang lebih advance ya, yang istilahnya tingkat lanjut begitu. Jadi ada beberapa pendefinisian yaitu seperti pembentukan beban, pembentukan penampang, atau mungkin juga model yang kita gunakan cara-cara lebih lanjut. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk agar bisa kita mengatasi struktur yang lebih rumit. Struktur yang lebih rumit dan juga beban yang lebih khusus gitu ya. Seperti misal beban gempa atau mungkin beban berjalan seperti itu, langkah pemodelannya berbeda, langkah pendefinisiannya itu juga berbeda ya. Oke. Jadi ini menarik karena dengan langkah advance seperti ini, pendefinisian level advance seperti ini, kita jadi bisa menganalisis struktur-struktur yang lebih rumit, seperti misal jembatan bentang panjang, atau mungkin jembatan kabel, atau mungkin juga gedung tingkat sekian gitu ya. Ini langkah-langkah seperti inilah yang harus kita pelajari agar cara kita mendesain itu lebih efisien dan lebih akurat ya. Dan itu yang terpenting, lebih akurat ya. Oke, pada chapter pertama bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan advance, yaitu pemodelan dengan melibatkan software lain. Kali ini adalah software gambar yang sangat populer, AutoCAD ya. Ketika struktur tersebut rumit untuk dimodelkan oleh SAP, maka kita bisa menggambarnya terlebih dahulu dari AutoCAD. Ketika sudah digambar dari AutoCAD, tentu saja masalah-masalahnya, problem-problemnya menjadi semakin terminimalisir gitu ya, karena fasilitas gambar di AutoCAD ini sangat lengkap dan memungkinkan kita untuk membuat berbagai macam bentuk ya. Oke, jadi di bab 6 chapter pertama ini saya akan menerangkan bagaimana agar kita bisa menggambar di AutoCAD dan ditransfer ke SAP. Buka dulu saja AutoCAD saudara. Jadi AutoCAD yang saya pakai di sini adalah 2007, cukup lama, namun tidak masalah. Jika Anda memiliki AutoCAD lama seperti ini, masih bisa dipakai dan masih bisa dibaca oleh SAP ya. Oke, yang penting adalah langkah-langkahnya. Oke. Jadi saya ingin membuat contoh sederhana saja. Bentuknya sederhana tapi menggunakan langkah advance ya. Pertama, kita harus masuk ke bentuk 3 dimensi dari AutoCAD tersebut ya. Jadi aktifkan AutoCAD 3D Anda. Saya tidak akan membahas langkah AutoCAD ini dengan detail karena ya itu tadi ya. Ini sebetulnya kita akan membahas tentang SAP-nya ya kan. AutoCAD 3D open. Ya. Jadi ini dia. Bentuk 3D dari AutoCAD. Langkah yang berikutnya harus kita lakukan adalah ini ya, layer. Jadi layer ini sangat penting peranannya jika kita ingin memodelkan struktur di AutoCAD untuk kemudian ditransfer ke SAP ya. Layer adalah bagian, saya bisa bilang bagian dari kategori tiap gambar ya. Ini akan sangat kita pakai. Secara umum dalam satu bangunan ada 2 komponen penting dari gedung, yaitu adalah batang dan plat ya. Batang bisa didefinisikan sebagai frame dan plat adalah cells ya.
Nah, maka dari itu kita akan buat layer dengan batasan kedua jenis elemen structure itu ya, yaitu batang dan plat. Pertama Anda harus buat layer dulu. Katakan saja layernya adalah batang. Warnanya lebih baik kita bedakan. Jadi saya ingin memakai warna biru. Ya, lagi-lagi saya tidak akan membahas AutoCAD-nya secara detail. Sahkan dia. Buat lagi kali ini plat ya. Warnanya lagi-lagi saya bedakan menjadi merah. Lagi-lagi sahkan dia. Dan saya ingin menggambar batang terlebih dahulu, maka centang di batang. Kemudian oke. Strukturnya seperti ini kira-kira. Jadi pertama, ketika ingin membentuk batang, Anda harus menggunakan fasilitas line ya, L enter. Misalnya panjangnya 4 meteran. Usahakan menggambar dekat titik 00 ya, itu juga akan lebih membantu. Ke arah sumbu X juga 4 meter. Ingat, sumbu AutoCAD dengan sumbu sub itu adalah sama ya. Jadi Z itu atas bawah, X itu relatif kiri kanan, dan X itu relatif depan belakang ya. Saya buat panjang garis 20 meter, setiap bagian segmennya 4 meter. Seperti itu. Oke. Saya buat sistem grid. Jadi saya copy aja. Dan jangan lupa gridnya juga yang sebelah sini. Oke, ini ya ada kesalahan sedikit. Jadi usahakan setiap titik satu batang. Jadi saya delete dulu. Seperti ini ya. Setiap 2 titik satu batang. Dan lagi-lagi ketika ingin menambahkan batang, gunakan line. Karena bangun 3 dimensi, maka saya copy ke atas. Mungkin 5 meteran. Saya beli kolom ya. Saya beri kolom. Ya, bentuk sampai menjadi portal dengan sistem grid seperti yang saya lakukan ya. Akan saya lanjutkan di chapter berikutnya.